Oke. Awal. Korun pun memanggil pengawalnya. Datanglah pengawalnya. Dem, 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 ketika dem, dem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang kami ucapkan kepada adik-adik Panti Asuhan As-Sidikiyah yang telah hadir di pojok baca digital Gedung Kutap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak pada siang hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan dongeng oleh Kak Jo, marilah kita dengarkan sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Arifin MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari As-Sidikiyah yang pada hari ini putra dan putri sempat hadir di Pokadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak ini dalam rangka kita untuk mendengarkan sedikit dongeng yang akan disampaikan oleh Bapak Jo yang sengaja beliau pada hari ini ikut pelatihan di Siak ini, dan kita mengambil kesempatan bagaimana Pak Jo nanti menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan dongeng-dongeng yang Pak Jo ciptakan atau Pak Jo advokasi dari cita-cita rakyat ataupun cita-cita lainnya. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di Pokadi Siak ini, Perpustakaan Siak ini dalam keadaan sehat walafiat, di mana adik-adik ini terdiri dari SD, SMP, dan SMA dari As-Sidikiyah. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salam dengan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allah SAW Muhammad Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adik, putra putri, adik sekalian yang kami sayangi, yang kami cintai, kami bersyukur bahwasanya pemerintah pusat telah memberikan suatu sarana-prasarana yaitu Pokadi ya, yang dihibahkan kepada Perpustakaan Siak berupa komputer, bahan bacaan, buku-buku. Ini semua adalah untuk masyarakat Kabupaten Siak. Tentunya tidak terlepas daripada adik-adik bisa membaca buku ini dan juga bisa nantinya membuka daripada komputer cerita-cerita ataupun bahan-bahan daripada buku tersebut untuk dibaca ya. Nanti adik-adik bisa juga nanti minta izin kepada gurunya, bapak gurunya atau kepala sekolah ataupun ada suatu program untuk membaca di Pokadi ini untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Karena dengan membaca kita nanti ke depan akan menjadi orang-orang yang akan berguna. Tanpa membaca, adik-adik semua nanti mungkin akan kalah saing dengan rekan-rekan kita yang sekolah-sekolah tempat lainnya. Jadi nanti dalam mendongeng ini adalah suatu program daripada pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Ini merupakan suatu strategi ya. Strategi bagaimana minat baca daripada masyarakat Kabupaten Siak ini, mulai anak sekolah, mulai daripada balita sampai dengan masyarakat ini harus membaca. Oleh karena itu pemerintah sudah membuat satu program, yaitu program istilahnya minat membaca tadi ini. Nah, jadi program pertama bagaimana istilahnya ditujukan kepada balita ya. Balita ini umurnya dari 1 tahun atau 0 tahun sampai ke 5 tahun atau 6 tahun. Jadi balita ini perlu diberi suatu pencerahan, perlu diasah otak daripada balita tersebut ya.
Jadi orang tualah yang berperan terhadap memberikan suatu cerita-cerita, dongeng-dongeng terhadap anak-anak kita tersebut. Apakah itu cerita kartun, apakah cerita itu rakyat, apakah itu cerita-cerita yang berkenaan dengan hikayat-hikayat daripada kerajaan-kerajaan. Jadi dengan diberikan suatu dongeng kepada anak kita yang balita tadi, ini nantinya ke depan mereka akan bisa untuk gemar membaca. Ini semua diminta partisipasi dari bunda-bunda mereka semua. Ini adalah ikatan batin antara orang tua dengan anak. Nah, itu gunanya setiap tidur orang tuanya harus terus memberikan satu cerita-cerita yang bermanfaat bagi anak-anaknya. Apakah cerita-cerita mengenai agama, cerita-cerita dengan mengenai binatang, pokoknya cita-cita inilah yang harus diberikan oleh orang tua. Dan juga kepada dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan ini itu setiap sekolah itu harus ada perpustakaan sekolah. Jadi adik-adik semuanya harus bisa memanfaatkan daripada perpustakaan sekolah tersebut untuk membaca buku-buku tersebut. Kami telah memprogramkan kepada para kepala sekolahnya untuk dapat kiranya menggiat kembali daripada perpustakaan daripada sekolah tersebut, sehingga nanti perpustakaan itu menjadi idola bagi adik-adik semua. Ini kami menganalisa bahwasannya buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah itu hanya buku-buku paket atau buku-buku pelajaran saja. Jadi wawasan adik-adik semua ini terbatas untuk itu. Oleh karena itu, setidak-tidaknya adik-adik pada satu minggu bisa saja untuk berkreasi di perpustakaan daerah kita. Untuk di sini pun buka juga, bisa melihat komputer, buku-buku apa yang bisa dibaca untuk itu. Selanjutnya tentunya melatih perkembangan kognitif, perkembangan daripada otak kita. Jadi dengan mendongeng kita nantinya ini salah satunya membaca. Ya. Tanpa membaca, adik-adik tidak bisa mendongeng nanti, tidak bisa bercerita, ya, tidak bisa menguraikan apa yang telah dibaca tadi. Nah, jadi mungkin adik-adik nanti, mungkin anak-anaknya nanti ataupun nanti adik-adiknya di rumah nanti bisa diceritakan dengan hal-hal tersebut. Jadi kuncinya adalah membaca. Dengan membaca kita bisa mendongeng, bisa kita mengumpulkan segala hal yang berkenaan dengan apa yang kita baca tadi, bisa kita buat satu kesimpulan, ya. Selanjutnya tentunya memperluas kosakata, ya, kosakata, pembenaran kata-kata, ya. Dulu adik hanya bisa menghafal ataupun mengetahui hanya 1000 kata-kata bahasa Indonesia. Tapi dengan membaca, adik-adik bisa mengetahui kata-kata yang baru untuk itu, yang dikarang atau yang dibukukan oleh para pengarang tadi. Jadi kita tidak terkungkung ibaratnya kata dan tumpul. Jadi tidak itu aja yang kita tahu bahasanya. Apalagi kita orang Siak, mungkin hanya bahasa Melayu yang tahu aja. Tapi bahasa Indonesia yang lebih luas lagi harus tahu kosakatanya. Dengan kosakata ini adik-adik nanti ke depan dengan membaca ini, adik-adik bisa mendongeng, bisa menguraikan apa-apa yang di dalam pemikiran adik-adik, membuat suatu cerita, ya. Membuat satu cerita yang akan diceritakan kepada rekan-rekan sekalian. Dan juga adik-adik bisa nanti dengan membaca tadi itu, ya, bisa untuk menceritakan pelajaran-pelajaran, bukan cerita aja. Apapun yang dibaca, buku-buku mengenai agama, mengenai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, adik-adik bisa menguraikan kembali. Itulah guna membaca tadi. Jadi membaca ini tergantung pada diri kita sendiri, apa kita ingin maju atau tidak. Saya pesan lagi, terus membaca dan baca, manfaatkanlah fasilitas yang ada ini, baik perpustakaan daerah maupun Pekadi ini, ataupun ilmu-ilmu lainnya dari AP dan sebagainya. Harus adik-adik membaca,
dan juga memahami apa yang harus dipahami terhadap bacaan tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan atau Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya acara ini langsung diambil sama Kak Jo ya, Kak Jo ya? Ya, boleh pulang? Oh enggak. Yang boleh pulang saya. Oke, siap, boleh, siap. Oke, Kak Baik. Jo. Oke, siap. Saya izin dulu ya, Kak Jo. Terima kasih. Hati-hati di jalan. Dadah. Depan ada tekongan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Oke, kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Kurang semangat. Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah. Siapa nama Nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama Nabi yang punya kapal besar? Musa. Nabi Musa punya kapal besar. Yang punya kapal besar Nabi siapa? Nabi Nuh. Oke. Baik adik-adik semua. Ini kok agak sengau-sengau gitu ya? Oke. Baik. Adik-adik semua, sebelum kakak bercerita ke adik-adik semua, kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Udah kenal belum nama kakak siapa? Sebagian udah, sebagian belum. Tapi bagi yang belum itu sayang banget. Padahal kakak ini ya, kakak ini orangnya tuh paling terkenal loh. Iya, Ciile. Ini seriusan, beneran. Kakak ini orangnya terkenal. Ya, mau di YouTube, di mana lagi? Di radio, di televisi, di mana lagi? Di pesawat. Itu nggak ada kakak semuanya. Oke, jadi kakak itu orangnya benar-benar terkenal di seluruh kamar mandi. Ya, enggak. Baik, perkenalkan dulu deh. Kakak itu namanya adalah Jony Saputra. Jhony. Jadi kalau dibaca tuh Jony. You call me Jony. Iya. Yeah. Oke, siapa nama kakak? Iya, Jony Saputra, dan biasa disapa dengan Kak Jo. Kak siapa? Kak Jo, bukan Kak Lolo ya. Jangan nanti sampai di rumah ya kan. Tadi aku denger dongeng. Dari siapa? Dari Kak Lo. Kak Lo. Kagak. Ya, nama kakak adalah Kak Jo. Kak siapa? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Jo. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Jo mau cerita untuk teman semua. Sekarang Kak Jo ganteng apa jelek? Jelek, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, jujur amat ya. Jujur amat. Sekarang ulangi. Ganteng apa jelek? Siap. Sekarang Kak Jo ganteng apa jelek? Itu baru bohong. Baru bohong. Oke, baik. Kak Jo adalah seorang pendongeng. Nah, kalau mendongeng itu biasanya untuk anak siapa sih? Anak kecil, ya. Anak kecil berarti anaknya semut. Anak kecil kan? Iya. Enggak, ya memang biasanya tuh untuk anak TK, anak PAUD, terus anak apa lagi? Anak SD gitu ya. Nah, kali ini Kak Jo bakal bercerita. Adik-adik di sini itu SMP, SMA? Oh, yang SD dulu deh, yang SD dulu angkat tangan. Ada? Oke, sip. Bang, jangan nyuruh-nyuruh di bawah situ, Bang. Kayak tikus aja dah. Oke, yang SMP boleh angkat tangannya? Oke, SMP siap. Boleh turunkan tangannya. Dan yang SMA? Oh, banyak juga SMA. Yang kuliah? Ini udah kuliah nggak? Bener? Oh, belum. Tapi mau kuliah ya? Siap, amin. Nah, jadi kali ini kakak bakal bercerita untuk adik-adik semua, terutama yang untuk SMP dan SMA. Ceritanya tentang siapa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Siapa? Si Korun. Iya, Kak Jo bakal bercerita tentang si Korun. Tapi sebelum Kak Jo bercerita, Kak Jo ingin ngajak teman-teman semua untuk bermain terlebih dahulu. Siap? Oke, mohon konsentrasi. Tarik nafas. Buang secara perlahan. Tarik nafas sekali lagi. Tahan sejam. Bakal mati dah. Enggak. Oke, sekarang kita konsentrasi dulu. Kalau Kak Jo bilang tepuk 1, maka tepuk 1. Kalau Kak Jo bilang tepuk 1, maka tepuk 1. Kalau Kak Jo bilang tepuk 2, maka tepuk 2. Oke, tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2.
tepuk 3. Oke, itu tepuk 1 sama tepuk 2, tepuk 3 ya. Kalau Kak Jo bilang 1, maka jawabannya sa. Kalau Kak Jo bilang 2, maka jawabannya 2. Kalau Kak Jo bilang tepuk 1, maka jawabannya tepuk. Iya, tepuk 1. Oke, tepuk 1. Kalau Kak Jo bilang 1, maka jawabannya sa. 1, paham? Oke, mau langsung bermain atau latihan dulu? Latihan dulu. Oke, latihan. Kak Jo kasih waktu sekali, 2 kali. Mau berapa kali? 2 kali? Oh ya udah dah, nggak apa-apa. Anak TK biasanya minta sekali doang nih. Ngalah-ngalahin anak TK deh kayaknya. Oke, siap ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Iya. Kalau Kak Jo bilang 3, maka jawabannya Kalau Kak Jo bilang tepuk 1, maka tepuk. Oke, fokus. Latihan kedua. Ya. Ada 2 loh, tepuk 1 sama 1. Sama nggak? Iya, yang bedain apa? Tepuk. Oke, kalau Kak Jo bilang tepuk 1, maka tepuk. Kalau Kak Jo bilang 1, maka bilang sa. Nah, gitu tuh. Pinter-pinter nih anak di sini nih. Pasti makannya batu nih. Enggak dong. Oke, siap. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Iya. Oke, fokus. Tarik nafas. Buang secara perlahan. Tarik nafas lagi. Buang secara perlahan. Jadikan diri Anda menjadi semakin rileks dan semakin santai dalam hitungan 3 tidur. Kagak, itu hipnotis. Oke, siap. Are you ready? Oke, are you ready? Yes, baik. 1, 2. Sabar. Tahan dulu nih, tahan ya. Oke, siap. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Iya, masih ada yang nempung lagi. Oke, fokus. Siap. Kita masuk ke dalam proses bermain. Karena latihannya udah 2 kali. Oke, cukup ya? Oke, kita langsung bermain. Siap. Fokus, konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Iya, bagus. Oke, siap. 1, 2, 3, 4, 5. Saya kayaknya nggak jadi anak TK kalau kayak gini. Oke, baik, siap. Tepuk 1, 2. Iya. Kayak mana ceritanya? Ulang, siap. Baru dipuji sekali. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, 3, 4. Tepuk 2, 3. Iya. Oke, kali ini harus berhasil. Kalau ini berhasil. Harus kompak ya, bareng-bareng. Siap. 1, 2. Tepuk 1, 2, 3, 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya, oke, tepuk tangan bagi kita semua. Luar biasa. Emang paten. Fokus. Siap. Kalau Kak Jo bilang, mana semangatmu? Jawabannya, ini semangatku. Mantap, udah tahu? Alhamdulillah, nggak perlu capek-capek jelasin lagi. Oke, siap. Apa tadi ya? Oke, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, itu yang biasa. Kak Jo kali ini mau memberikan yang luar biasa untuk adik-adiknya Kak Jo di sini. Kira-kira siap nggak? Siap. Insya Allah siap ya. Jawaban yang paten. Iya, ikan paten. Ikan patin. Oke. Baik. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang lebih keren itu kalau Kak Jo bilang, mana semangatmu? Jawabannya, ini semangatku. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Malah ketawa. Bisa nggak? Coba dulu, tes dulu. Siap. Sate. Salah. Siap. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Iya. Oke, mana semangatmu? Mana suaramu? Takbir. Masya Allah, luar biasa. Baik adik-adik semua. Tadi pertama Kak Jo sudah ngajakin adik-adik semua untuk bermain tepuk tangan. Kemudian bilang 1, bener. Itu melatih konsentrasi. Pertanyaan Kak Jo, seneng nggak bermain cara seperti itu? Seneng ya? Oke. Dan pertanyaan Kak Jo, ketika Kak Jo ngajakin adik-adik bermain semua untuk buat adik-adik menjadi senang, Kak Jo ikutan senang nggak?
Ikutan senang. Nah, ini dia hakikat pertama teman-teman semua. Diingat ya, bahwa ketika kita berbagi, itu maka akan membuat orang lain menjadi Kak Jo tadi berbagi kepada adik-adik semua ilmu bermain tepuk tangan. Adik-adik seneng nggak? Seneng. Nah, kalau teman-teman banyak berbagi, banyak menolong, banyak membantu, maka akan menjadi orang yang dibantu senang nggak? Senang. Itu diingat loh ya. Karena akan berhubungan dengan ceritanya si Korun nanti. Siap? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana gigi ompongmu? Iya. Ada gigi ompong? Ada gigi ompong nggak? Ada gigi ompong? Oh, nggak ada. Giginya ada? Nggak ada? Ada. Baik. Nah, jadi adik-adik semua, cerita kali ini itu berasal dari Kak Jo terinspirasi itu dari Al-Quran. Kitab siapa itu? Kitab siapa? Al-Quran kitab suci siapa? Al-Quran kitab suci umat Islam. Iya. Jadi di dalam Al-Quran itu adik-adik semua, ada sebuah surah yang bernama surah Al-Qasas. Surah apa? Al-Qasas. Kisah ini terjadi di ayat 73 sampai dengan 86. 73 sampai dengan 86. Di dalam surah Al-Qasas ini ada sebuah cerita adik-adik yang sangat menarik. Ini adalah cerita tentang siapa? Si Korun. Nah, adik-adik semua, pada suatu hari di sebuah negeri yang sangat luas sekali, sepanjang mata memandang, itu yang ada hanyalah pasir. Nggak ada selain pasir. Dan di kondisi itu sangat panas sekali. Karena itu adalah daerah yang sangat tandus. Dan isinya semua pasir. Negeri tersebut itu disebut dengan negeri Mesir. Negeri apa? Negeri Mesir adik-adik semua. Di negeri itu hiduplah seorang laki-laki yang sudah bisa dikatakan itu sangat miskin sekali. Ia hidup di sebuah rumah. Rumahnya itu sudah reot, miring, atau bisa dikatakan rumahnya sangat ya memprihatinkan dah gitu. Korun ini adalah sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian digedornya pintu. Iya, ceritanya gitulah, ya kan. Lalu Nabi Musa pun mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dijawablah oleh si Korun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korun yang kondisinya sangat miskin, nggak bisa makan hampir setiap hari, sudah menjadikan tubuhnya sangat lelah. Lalu ia pun membukakan pintu. Dan selanjutnya pun Korun mempersilahkan Nabi Musa masuk ke dalam. Lalu Nabi Musa pun menanyakan, bagaimana kabar Korunmu? Bagaimana kabar Korun saat ini? Dan Korun pun menjawab, Nabi Musa, aku saat ini begitu sangat menyedihkan sekali. Aku begitu sangat miskin, tidak memiliki harta, tidak memiliki sama sekali. Aku adalah orang yang termiskin di negeri Mesir ini. Lihatlah, bajuku compang-camping, celana bolong, baju bolong, ketek bolong, gigi bolong. Enggak, gigi tidak bolong. Aku hampir setiap hari tidak ada makanan. Untuk apa yang bisa aku makan? Begitu kata si Korun. Lalu Korun pun meminta kepada Musa untuk berdoa, meminta kepada Allah. Tolonglah, mintakan kepada Allah untuk memberikanku kekayaan, untuk memberikanku harta, agar aku tidak miskin lagi. Kemudian Nabi Musa pun merasa terenyuh adik-adik semua. Merasa kasihan sekali dengan Korun. Kalau adik-adik melihat orang seperti itu kasihan nggak? Sama, Nabi Musa juga kasihan pada saat itu. Dan Nabi Musa pun mengangkat tangannya. Karena beliau adalah seorang nabi, apapun yang diminta itu cepat terkabul. Sama halnya seperti orang-orang soleh yang selalu tunduk dan taat kepada Tuhannya, yang selalu menjalankan perintah kewajibannya dan selalu baca Al-Quran, apapun yang diminta dan diinginkan cepat terkabulnya. Maka begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa meminta pada saat itu kepada Allah untuk memberikan harta yang cukup bagi si Korun. Hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Korun lama-kelamaan menjadi kaya adik-adik semua. Atas ilmu yang Allah titipkan kepada Korun adalah ilmu tentang perdagangan jual beli emas. Itu Allah yang ngasih ilmu tersebut. Namun, ketika Korun sudah menjadi kaya, beliau sangat kaya sekali. Bahkan pada saat itu, Korun adalah orang yang paling terkaya di negeri Mesir. Bayangkan saja, beliau punya istana yang sangat besar sekali.
pintunya itu tinggi, besar. Dan juga emasnya berlipat-lipat. Banyak sekali, menumpuk, menggunung. Kalau adik bisa membayangkan, kalau zaman sekarang yang terkaya itu siapa? Atta Halilintar. Punya mobil mewah. Masih hebatan Korun. Serius dah. Korun itu, emasnya itu sampai menggunung. Korun harus menyiapkan satu ruangan besar hanya digunakan untuk menyimpan emas, permata, dan berlian pada saat itu. Lalu yang terjadi adalah Korun menjadi sombong. Semakin Korun kaya, Korun menjadi sombong. Dan menjadi angkuh. Jadi batuk. Iya, Korun menjadi sangat sombong. Aku adalah si Korun. Aku adalah orang yang paling kaya di negeri Mesir ini. Lihatlah, hartaku berlimpah, emasku menumpuk menggunung. Aku punya istana yang sangat besar. Korun menjadi sangat sombong. Ia tidak sadar bahwa harta yang dititipkan itu adalah dan itu titipan dari Allah. Tapi dia merasa bahwa itu adalah kerja kerasnya. Aku mendapatkan emas-emas ini, mendapatkan harta yang berlimpah ini, istana yang besar ini, itu semua atas kerja kerasku. Aku adalah orang yang paling pintar, paling cerdas. Tidak ada yang membantuku pada itu. Akulah yang berusaha dengan sekuat tenagaku untuk mengumpulkan harta ini. Akulah yang paling hebat di negeri Mesir ini. Korun lama-kelamaan menjadi sangat sombong. Sebenarnya kita boleh nggak sombong seperti itu? Boleh nggak? Tapi Korun menjadi semakin sombong adik-adik semua. Hingga suatu ketika Nabi Musa mengutus 2 orang untuk datang ke rumah Korun. Pada saat itu 2 orang datang ke rumahnya. Digedor itu, dor. Lalu Korun pun mendengar itu. Siapa sebenarnya yang datang ke sini? Pengawal! Korun pun memanggil pengawalnya. Datanglah pengawalnya. Siap Raja. Apa yang bisa hamba bantu untukmu Raja? Begini pengawal. Kamu sekarang keluarlah. Lihat siapa yang ada di luar sana. Kalau memang begitu, baiklah. Aku akan keluar sekarang. Permisi Raja. Ya. Lalu pengawalnya pun membukakan pintu dan bertanya, siapa kalian? Datang ke istananya Korun. Lalu 2 orang pun itu menjawab, kami ini adalah 2 orang yang diutus oleh Nabi Musa untuk berjumpa Korun. Begitu rupanya. Baiklah, silakan masuk. Lalu 2 orang pun masuk menjumpai Korun. Korun. Ya, ada apa? Inilah. Inilah Korun. Ini kami diutus oleh Nabi Musa untuk mengingatkanmu bahwa kamu itu harus menginfakkan sebagian hartamu untuk kebaikan, untuk beramal, dan kamu juga harus bersedekah dan berzakat. Begitu Korun, pesan dari Nabi Musa. Enak saja, minta-minta hartaku. Aku tidak akan memberikan hartaku. Ini adalah hasil kerja kerasku. Aku tidak akan memberikannya untuk amal, sedekah, ataupun apapun itu. Aku kan mencarinya dengan kerja keras, dengan kepintaranku. Aku tidak akan memberikannya. Lalu temannya satu lagi bilang, sombong amat ya. Nggak boleh tahu. Nggak boleh sombong, boleh nggak teman-teman? Nggak boleh sombong. Lalu Korun pun marah pada saat itu. Pengawal, segera usir 2 orang ini. Dan selanjutnya 2 orang tadi pun diusir keluar dari istananya. Hingga suatu ketika teman-teman, Korun masih saja berperilaku sombong, terus membanggakan diri, dan terus memamerkan harta-hartanya. Setiap hari Korun pergi ke pasar, naik kuda, kemudian juga menggunakan jubah yang berlapis emas. Jubah loh, berlapis emas. Bayangkan gayanya. Dan dia selalu membawa kunci pintu emasnya. Jadi emasnya itu kan ada banyak
dalam satu ruangan, ruangannya itu dikunci. Kalau kunci saat ini sebesar mana sih? Segini ya? Segini, kunci yang saat ini. Bener kan? Segini kan, terus masih bisa masuk kantong kan? Pada zamannya Qarun pada saat itu, kunci ruangannya itu yang untuk menyimpan emas, satu kuncinya hanya bisa diangkat oleh beberapa orang. Satu orang tidak bisa mengangkatnya. Kebayang nggak kuncinya itu sebesar apa? Besar banget teman-teman, kuncinya tuh besar banget. Gitu. Itu setiap hari dia selalu membawa kunci-kunci itu dan memamerkan kepada masyarakat. Lalu ada kakek-kakek bilang, wah, itu si Qarun hebat juga ya. Si Qarun kaya. Lalu seseorang pun berkata seperti ini, buat apa kaya? Buat apa sih harta kekayaan itu? Itu kan cuma titipan. Lihat si Qarun, dengan harta kekayaan dia menjadi sombong dan lupa kepada Allah. Teman-teman mau? Seperti itu. Tapi Qarun selalu saja memamerkan hartanya. Hingga suatu ketika, di sebuah pasar, tempat jual beli emasnya si Qarun, datanglah. Tahu nggak datang siapa? Ada apa ini? Ketawa-ketawa aja. Iya, Nabi Musa pun datang pada saat itu. Nabi Musa langsung turun tangan teman-teman semua. Datang menjumpai Qarun dan mengingatkan kepada Qarun, wahai Qarun, ingatlah, kamu harus menyumbangkan hartamu. Karena 2,5% dari harta yang kau miliki adalah hak orang miskin. Berapa teman-teman? Iya, 2,5% atau 2,5%. 2,5% harta yang kau miliki adalah milik orang maka kamu harus bersedekah, Qarun. Apakah kamu tidak ingat, kata Nabi Musa, bahwa kamu dahulunya adalah orang yang sangat miskin, tidak punya makanan, adalah orang yang sangat miskin pada negeri Mesir. Tapi kenapa kamu saat ini menjadi sombong? Lalu Qarun pun dengan berbangganya mengatakan, hahaha, iya, aku dulu memang miskin, tapi sekarang aku telah menjadi kaya. Dan ini semua atas kerja kerasku. Tidak ada bantuan Allah sama sekali. Ini adalah atas kerja kerasku. Qarun menjadi orang yang sangat sombong sekali, teman-teman. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, Qarun menjadi orang yang sangat dan menjadi orang yang sangat angkuh. Hingga suatu ketika, teman-teman semua, ini pun masanya terjadi, teman. Pada suatu malam, langit menjadi gelap. Awan hitam menggerumpul menjadi satu. Angin bertiup dengan sangat kencang pada malam itu. Dan yang terjadi adalah Allah menjadikan gempa bumi terjadi. Gempa yang sangat deras, gempa yang sangat kencang, sehingga menjadikan istana Qarun yang sebesar itu bergoyang, teman-teman. Qarun pun yang saat itu sedang tidur panik. Sangat panik. Panik nggak? Panik nggak? Panik. Panik lah, masa enggak? Ya, Qarun juga panik pada saat itu. Terjadi gempa bumi, dan sangat goncangan yang sangat keras sekali. Qarun terbangun dari tidurnya. Lagi asik-asiknya tidur. Ia terbangun dan terkejut. Wow, ada apa ini? Kenapa? Pengawal! Pengawalnya tidak berani keluar. Karena terjadi gempa yang sangat besar sekali. Pengawal! Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kenapa ini begitu goyang dengan sangat keras? Lalu Qarun pun saking takutnya, ia berusaha menyelamatkan emas-emasnya, teman-teman semua. Ia masuk ke dalam ruangannya dan membuka pintu dan ia terkejut bahwa emas yang terjadi pada saat itu adalah lantai dari rumah Qarun terbelah menjadi dua. Emas yang dimiliki Qarun yang segunung itu masuk ke dalam tanah semuanya. Dan Qarun yang cinta akan hartanya dan gak mau hartanya masuk ke dalam tanah, ia mengejarnya. Hartaku, aku akan menyelamatkanmu. Ia mengejar dengan sekuat tenaganya, berlari dan mengambil hartanya. Yang terjadi adalah ia juga ikut terpendam masuk ke dalam tanah. Dan akhirnya Qarun pun wafat bersama harta-hartanya. Itulah yang disebutkan dengan harta Qarun. Harta yang terpendam, teman-teman semua. Adik-adik, itu yang terjadi. Apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Nggak boleh apa? Nggak boleh sombong, bener banget. Terus kalau punya harta kita harus ngapain? Berbagi. Apapun itu. Terus ada yang bilang, Kak Jo, kami nggak punya harta, kami nggak punya uang. Ada berbagi yang paling sederhana. Ada sedekah yang paling sederhana. Tersenyum. Tersenyumlah pada saudara-saudaramu. Itu juga bersedekah, berbagi. Kalau kamu nggak mau senyum, jumpa kawan, diam.
Mau senyumannya diambil Allah? Tidak. Maka kalau misalnya jumpa sama teman, Assalamualaikum. Cedar ya? Ya, begitulah teman-teman semua. Itu dia cerita dari Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 73 sampai dengan 86. Iya, itu dia. Cerita tentang si Korun. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, baik adik-adik semua. Dari cerita si Korun tadi kita bisa ngambil pelajaran nih. Bahwa dalam kehidupan ini kita nggak boleh apapun yang kita miliki, apapun itu adalah semua milik Allah. Mau nggak berbagi sama teman-temannya? Kakak nggak dapat roti nih, ada yang mau bagi kakak roti nggak? Oke, nah adik-adik semua, pembelajaran pertama tadi masih ada yang ingat nggak? Saat kita bermain tadi, berbagi itu menyenangkan. Itulah hubungannya adik-adik semua. Kalau adik-adik nggak mau berbagi, maka adik-adik akan menjadi orang yang sedih, orang yang galau, yang selalu menangis air mata. Tapi kalau adik-adik suka berbagi senyuman, berbagi sapaan, dan juga berbagi apapun yang adik-adik miliki, maka adik-adik akan menjadi orang yang bahagia, menyenangkan. Berbagi itu menyenangkan nggak? Senang nggak berbagi? Mau nggak berbagi? Ya udah sini bagi rotinya. Nggak, oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, nah adik-adik semua, apa yang kakak sampaikan ini sejatinya ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu nggak akan bisa memberikan manfaat kepada kita, nggak akan bisa memberikan hidayah kepada kita tanpa kita Nah, ini adalah dasar yang paling pertama banget. Kalau adik-adik mau banyak ilmu, mau jadi orang pintar, mau dapat pengetahuan, mau bisa berbicara di depan seperti kakak, mau bisa berbagi kepada teman-teman, maka harus rajin membaca. Apapun itu baca aja. Walaupun di jalan, dilarang berhenti. Alhamdulillah udah baca. Ya nggak apa-apa. Yang penting rajin membaca. Targetin deh. Pokoknya kalau bisa sehari itu minimal 1 lembar baca. Terus ambil kesimpulannya. Yang udah dibaca tadi apa ya? Gitu. Sehingga adik-adik insya Allah nanti menjadi orang yang menjadi orang yang cerdas. Banyak membaca maka banyak menjadi Oke, mana semangatmu? Ini semangatku. Siap nggak membaca Al-Quran? Oke, harus rajin membaca Al-Quran. Setuju ya? Setuju. Kalau di panti seneng nggak baca Al-Quran? Biasanya semenit berapa kali? Oh nggak semenit ya? Sehari berapa kali? 5 kali. Selesai sholat. Gini aja, kalau misalnya ada yang masih belum nurutin membaca Al-Quran, selesai sholat, buka Al-Quran, baca aja 1 ayat. Udah cukup. Gitu. Itu untuk meruntinkan dan membiasakan kita baca Al-Quran. Sehingga nanti kalau misalnya tiba-tiba nggak baca Al-Quran, pasti ada yang kurang. Gitu. Coba deh, pasti rasanya tuh nikmat banget. Siap? Siap menjadi orang sukses? Siap menjadi orang pintar? Siap menjadi orang cerdas? Maka rajin baca Al-Quran. Baik adik-adik semua, itu dia ceritanya kakak tadi. Dan kakak berasal dari komunitas Kampung Dongeng Pekanbaru. Nah adik-adik semua, nanti kalau misalnya mau ikutin aktivitas kakak atau ngelihat, sebenarnya sih kakak ada sebuah boneka, cuman kali ini kakak nggak bisa bawa. Doain ya, insya Allah nanti kalau misalnya ada waktu luang, ada rezeki lagi, kakak bisa kesini lagi, berjumpa dengan adik-adik lagi, dan insya Allah doain juga kakak bisa bawa bonekanya. Iya, bonekanya nih ini nih. Iya, namanya adalah Jojo. Siapa? Jojo. Iya. Ya, tapi sayangnya dia nggak ada gitu loh. Karena nggak sempat kakak bawa. Jadi insya Allah kalau ada waktu nanti kita bisa berjumpa. Atau nanti kalau misalnya adik-adik mau lihat, nanti bisa aja cek di Instagramnya kakak. Itu di cerita Kak Jo. J-H-O. Iya, 3 huruf doang. J-H-O. Kak Jo. Bukan Kak Mo loh ya. Oke, baik adik-adik semua. Karena ceritanya sudah selesai, alhamdulillah, bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat adik-adik semua, belajar yang rajin dan semoga saja menjadi orang yang sukses dan selalu dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anaknya ya. Motivasi untuk anak-anak di SIA, harapan saya itu bisa mengajak adik-adik yang ada di SIA untuk lebih giat dalam kegiatan literasi, terutama dalam membaca buku. Harapan saya dengan saya mendongeng ini, adik-adik jadi terinspirasi untuk semakin bersemangat dan rajin dalam membaca buku. Tips supaya bisa mendongeng sebenarnya adalah rajin mendongeng. Gitu. Jadi ketika teman-teman itu sudah dapat ilmu mendongeng, kemudian dia tidak mendongeng, maka habislah ilmu itu. Tapi ketika teman-teman rajin untuk mendongeng, maka ilmu mendongeng itu insya Allah bakal bisa dipublikasikan. Gitu. Oke, mana semangatmu? Korun pun memanggil pengawalnya. Datanglah pengawalnya.